Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar masih pelajaran 2 ya anak-anak, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Semoga kalian masih bersemangat untuk belajar ya anak-anak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Nabi Muhammad, Nabi kita, teladan bagi umat manusia. Al-Amin itu gelarnya, terpercaya karena jujurnya. Nanti dihafalkan ya anak-anak sampai kalian bisa. Beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keempat. Rasul itu sendiri artinya adalah manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada orang lain atau umat. Untuk mengingat kembali tentang rukun iman, mari kita sebutkan ya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan semuanya itu terdapat di dalam Al-Quran. Di antara 25 Nabi dan Rasul, ada Rasul yang diberi kelebihan karena kesabaran dalam menghadapi cobaan yang berat selama berdakwah. Mereka sangat tabah dan sabar. Kesabaran dan ketabahan mereka luar biasa. Oleh karena itu, mereka diberi Rasul Ulul Asmi. Ulul Asmi ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasul Ulul Asmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Dia adalah nabi yang sangat sabar, pekerja keras, taat dan patuh kepada Allah. Nabi Nuh dapat membuat perahu yang sangat besar, sehingga dengan perahu itu beliau dapat menyelamatkan kaumnya dari azab banjir. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah beliau tidak hangus saat dibakar api oleh Raja Namrud. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar. Kemudian saat tongkat dipukulkan pada batu dapat mengeluarkan 12 mata air. Tongkat Nabi Musa juga dapat membelah laut merah. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mendapatkan cemoohan serta penolakan yang luar biasa dari kaumnya. Akan tetapi beliau tetap sabar dan tabah untuk tetap mengajak kaumnya selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mempunyai mukjizat, beliau dapat membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, serta menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapat tekanan luar biasa dari kaum Quraisy saat beliau berdakwah. Bahkan beliau diancam akan dibunuh, termasuk juga dari pamannya yaitu Abu Jahal. Hingga akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberi kitab suci yaitu Al-Quran,
Kemudian beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Cerah-cerah jari Nabi Muhammad SAW dapat memancarkan mata air jika berjalan dipayungi awan. Kemudian beliau juga dapat membelah bulan menjadi dua. Nah, itulah tadi anak-anak mukjizat yang dimiliki oleh para rasul yang termasuk ulul azmi. Para rasul itu memiliki sifat wajib, ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya adalah jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya adalah cerdas. Para rasul juga memiliki sifat mustahil. Yang pertama adalah kisib, artinya adalah bohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah, artinya bodoh. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.